Pemirsa, untuk melihat bagaimana debat kemudian berpengaruh pada elektabilitas, salah satu yang perlu dilihat adalah penguasaan masalah, bagaimana mereka kedua capres ini mengajukan visi misi yang benar-benar realistis gitu. Saya ke Mas Dimas Oki terlebih dahulu. Mana dari program-program ekonomi terkait dengan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial ini yang lebih realistis yang diungkapkan Jokowi atau Prabowo? Kalau menurut saya Jokowi dengan kesederhanaan yang ditampilkan, tapi sesungguhnya sangat jelas sebenarnya apa yang ingin dia capai jika dia terpilih menjadi presiden ya. Ketika Jokowi dengan jelas bahwa menyatakan target pertumbuhan ekonomi 7%, lalu kemudian dia menjelaskan apa sesungguhnya barrier dari yang akan dihadapi oleh ekonomi, itu juga sesungguhnya membuat Jokowi itu menjadi sangat realistis. Lalu tawaran-tawarannya menurut saya juga bisa dilihat oleh masyarakat. Dan satu hal yang menurut saya kita bisa saksikan di Jokowi bahwa Jokowi dibanding Prabowo itu memiliki gambaran bahwa sebagai mantan kepala daerah, baik wali kota maupun gubernur, ada beberapa kebijakan yang sudah dia laksanakan. Sementara Prabowo memang di satu sisi kalimatnya itu memang sebuah gagasan-gagasan besar yang rencana-rencana yang menurut saya memang ini harus kita lihat lagi sejauh mana kemudian realisasinya. Tapi menurut saya yang harus kita lihat bahwa Prabowo itu menghadirkan sebuah visi besar, dan kemudian jika ini kemudian kita lihat dari apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Prabowo dengan calon wakil presidennya juga, yang kita tahu bahwa Hatta Rajasa adalah mantan Menko Perekonomian, dan itu tentunya juga yang ditawarkan adalah sebuah keberlanjutan ya, sustainability. Jadi Jokowi di satu sisi dengan dia tawarkan kebijakan-kebijakan yang menurut saya sangat konkret, dan itu menunjukkan bahwa Jokowi dalam hal ini menawarkan sebuah kebijakan yang akan, ketika dia menawarkan kartu misalnya, kartu cerdas, lalu kemudian kartu sehat, itu rakyat yang selama ini Jokowi personifikasi adalah sebuah capres yang memang sangat populer, sangat populis di mata rakyat, itu kemudian bisa merepresentasikan sebuah kebijakan apa yang kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau saya highlight ya dari debat yang hari Minggu itu, kalau dari capres nomor urut 2 Joko Widodo, yang jadi tema besarnya adalah kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Itu yang berulang kali dalam berbagai bagian diungkapkan lagi. Nah, kalau untuk Pak Prabowo atau capres nomor urut 1 tentang kebocoran anggaran begitu ya. Yang bocor gitu ya. Yang satu melihat apa-apa saja yang akan dilakukan, yang satu melihat akar masalahnya. Sebenarnya tidak apple to apple kalau di perbandingannya begitu ya. Tapi mana yang lebih akan dimakan oleh warga masyarakat yang menjawab pertanyaan masyarakat? Saya membandingkannya itu, kalau Pak Prabowo cenderung lebih normatif ya, dan rencana-rencana apa yang akan dilakukan. Kalau Jokowi terlihat lebih implementatif. Nah, kadang-kadang kelemahannya dia tidak menghubungkan antara apa yang dia sampaikan dengan rencana besar. Itu kelemahannya. Sangat mikro begitu. Tapi begini, saya melihat kedua kandidat itu, saya bukan ahli ekonomi ya. Kedua kandidat ini menggunakan strategi berbeda dalam debat kemarin. Kan sebetulnya ketika berdebat itu, pertanyaan yang paling penting muncul di kepala kandidat adalah kepada siapa dia ingin menyampaikan pesan debatnya itu. Nah, saya melihat sejak awal Jokowi tampaknya memang ingin menyasar masyarakat di lapisan bawah. Ya, dengan dia memulai debatnya dengan mengatakan saya bertemu dengan si A di Papua, saya bertemu dengan si B di sini. Dia mencoba membuatnya lebih personalized, sehingga orang merasa ada hubungan dengan dia. Nah, setelah orang merasa ada, aku ada hubungan emosional dengan orang ini, maka kemudian dia mengisinya dengan rencana-rencana dan program-program yang terasa dekat juga dengan mereka. Apa yang dekat dengan target audiensnya Jokowi pada saat itu, masyarakat menengah ke bawah itu, adalah itu pasar tradisional, kemudian akses kepada kesehatan, bagaimana pergi ke puskesmas, bagaimana memiliki jalan yang baik di tempat masing-masing. Nah, jadi sebetulnya strategi itu klop
apa yang dia sampaikan itu strategi klop sebenarnya dengan strategi dia. Bagaimana, apakah cara penyampaiannya efektif atau tidak, itu soal lain ya. Satu hal juga yang plus juga di sini, jika kita lihat Prabowo itu mengangkat isu tentang kekayaan alam. Sementara Jokowi di lain sisi itu bagaimana penguatan sisi sumber daya manusianya, yaitu ekonomi kreatif. Dan itu sangat relevan dengan apa yang kita punya saat ini sebagai sebuah bangsa. Jadi Jokowi di sini menampilkan sebuah kekuatan yang berbasis kepada sumber daya manusia. Sistem harus diperbaiki, lalu kemudian sumber daya manusia, dan lalu dia memunculkan bagaimana kekuatan ekonomi kreatif yang harus digarap. Ini yang menurut saya dari beberapa kali penampilan Prabowo, dia justru sisi lainnya ya, ini kemudian bagaimana bangsa kita itu mengelola kekayaan alamnya untuk sepenuh-penuhnya adalah untuk kemakmuran bangsa. Jadi, dan bagaimana juga persepsi terhadap investasi asing. Ya, dua-duanya sebenarnya juga sangat terbuka terhadap investasi asing, meskipun di sini dijelaskan bahwa retorika nasionalisme kemarin itu tidak terlalu muncul memang. Selama ini saya kira itu akan muncul dari peserta nomor 1 Prabowo dalam hal ini. Tapi kemudian di situ ditampilkan bahwa dia cukup menyambut baik datangnya investasi asing. Nah, saya mau menambahkan ya. Kalau tadi kan saya mau baru bahas Jokowi. Dari sisi Prabowo itu kelihatan strategi besarnya adalah dia menyasar audiens-audiens yang memang menjadi kekuatan utama pendukungnya, kelas menengah atas, kemudian urban, perkotaan, intelektual dan sebagainya. Maka dia kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang memang cenderung jargon-jargon yang tinggi begitu ya. Yang tinggi, yang bisa menimbulkan rasa sebagai seorang intelektual dan sebagainya itu. Yang bahwa kita memiliki visi jangka panjang dan seterusnya. Itu yang digunakan. Dan saya kira itu memang fit, memang cocok dengan karakteristik masing-masing. Kemudian dari masing-masing itu kan kekuatannya Prabowo di situ, di kemampuan untuk menyampaikan sesuatu secara normatif, kemudian juga dibungkus dengan rencana yang besar. Kemudian di sisi Jokowi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, kemudian dengan program-program yang tampak implementatif. Jadi kadang yang di sini kelemahannya adalah kemudian ketika tanya lalu gimana melaksanakannya. Nah, itu tidak bisa dijawab kan. Kalau di sini apa hubungannya dengan ide besarnya bagaimana? Sebetulnya ada, misalnya begini. Ketika misalnya Pak Erani mempertanyakan, Bapak harus jelaskan apa itu ekonomi berdikari. Bagaimana cara Jokowi menjawabnya? Dia jawab memperkuat pasar tradisional, kemudian meningkatkan akses kesehatan, meningkatkan pendidikan gitu. Sebetulnya yang kurang dia lakukan adalah bahwa kalau kita meningkatkan pasar tradisional, maka ekonomi rakyat akan tumbuh. Rakyat itu sebagian besar dari rakyat Indonesia. Kalau sebagian besar rakyat Indonesia ekonominya baik, maka kita bisa berdikari secara ekonomi. Nah, itu yang tampaknya masih menarik garis ke sesuatu yang lebih besar lagi, itu yang kurang dilakukan. Tapi kemudian dengan strategi, kalau tadi Bung Jayadi menjelaskan kalau Jokowi lebih menyasar kepada yang warga akar rumput gitu ya, kalau yang Prabowo lebih menengah ke atas dan juga kaum urban, mana yang lebih efektif nanti kalau kita perbandingkan dengan sebaran undecided voters? Itu yang akan kita bahas nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami.